Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Gusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 86207181500027 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD. Apa sih pengertian observasi? Pengertian observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Tujuannya untuk memperoleh hasil yang akurat karena peneliti dapat menyaksikan, memahami, serta memperhatikan objeknya dari dekat. Definisi observasi menurut para ahli. Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah kegiatan mengamati sekaligus mencatat unsur-unsur yang muncul dalam objek penelitian. Menurut Sujana, observasi merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengukur segala tindakan objek yang sedang diamati. Menurut Karl Welk, definisi observasi merupakan serangkaian proses pengamatan yang dilakukan dengan cara mencatat, memilih, serta menyusun hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Mari Johada, observasi digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Observasi partisipasi. 2. Observasi eksperimental. 3. Observasi sistematik. Tujuan observasi untuk memperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial tertentu yang memang sudah untuk diketahui menggunakan metode penelitian lainnya, juga untuk memperoleh data konkret dari sebuah objek atau tempat penelitian tertentu. Kelebihannya, observasi adalah data diperoleh langsung dari objek penelitian, baik secara verbal maupun tidak. Kekurangannya, observasi membutuhkan kurun waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pengamatan dari suatu kejadian. Ketika kita berada di lapangan, para pengamat memerlukan instrumen yang digunakan dalam proses observasi. Berikut adalah beberapa instrumen yang sering digunakan saat pengambilan data, yaitu ada checklist, rating scale, anecdotal record, dan mechanical device. Teknik observasi PAUD. Observasi pada pendidikan anak usia dini merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam mengamati anak didik guna memperoleh informasi mengenai beberapa aspek perkembangannya dan kemajuan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan mengambil keputusan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Proses observasi. Mengobservasi berarti memperhatikan, mengamati secara intensif dengan fokus pada satu bagian tertentu atau secara keseluruhan. Hal ini berarti menangkap informasi mengenai gambaran menyeluruh dan detail yang signifikan menurut Feni tahun 2006 nomor 135. Proses observasi yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai anak dengan mencatat, yaitu proses perekaman dan pendokumentasian informasi yang diperoleh melalui observasi. Teknisnya yaitu mencatat secara naratif, terstruktur, dan pendokumentasian dengan menggunakan foto, rekaman, suara, dan video. Interpretasi yaitu proses merefleksikan apa yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Pentingnya observasi dalam PAUD. Menurut Nielsen tahun 2004 nomor 2, guru diperkirakan membuat ribuan keputusan dalam satu hari. Semuanya berdasarkan hasil evaluasi observasi mengenai makna dan respon yang tepat. Manfaat yang diperoleh guru melalui observasi. Menurut Feni tahun 2006 134, melalui observasi guru dapat mengembangkan, yaitu 1. Untuk meningkatkan sensitivitas terhadap anak secara umum, memperoleh pemahaman terhadap anak secara individual, dapat memahami relasi sosial antara sesama anak, juga antara anak dengan orang dewasa lainnya. Portofolio, proses, dan produk. Hasil belajar anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu sikap dan kebiasaan belajar, fasilitas belajar, motivasi, minat, bakat, pergaulan, lingkungan keluarga, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan profesional guru dalam melakukan penilaian hasil belajar itu sendiri.
Tujuan portofolio produk yaitu untuk mendokumentasikan dan merefleksikan kualitas prestasi yang telah dicapai. Penilaian portofolio produk, indikator untuk penilaian produk itu antara lain kelengkapan, kejelasan, akurasi informasi yang didapat, dukungan data, kebermaknaan, data grafis, dan kualifikasi dokumentasi. Contoh portofolio PAUD yaitu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengamati perkembangan hasil karya anak dan catatan anekdot anak usia dini dalam rangka melakukan evaluasi dan penilaian pendidikan anak usia dini. Semua data yang telah dikumpulkan guru selama mengamati anak, baik berupa checklist, catatan anekdot, dan hasil karya, perlu dikumpulkan dalam satu berkas dalam wadah yang tertata rapi. Cara memasukkan data ke portofolio anak PAUD. Semua data atau informasi tentang anak yang telah terkumpul di dalam portofolio perlu diolah untuk dianalisis. 2. Melakukan pengolahan secara berkala. 3. Pengolahan bulanan perlu dilakukan agar guru dapat melakukan penilaian bulanan. Dan keempat, hasil pengolahan bulanan dijadikan acuan untuk melakukan penilaian semester. Langkah-langkah dalam mengolah data, penilaian checklist, catatan anekdot, dan hasil karya yaitu 1. Seluruh checklist catatan skala capaian perkembangan harian disatukan berdasarkan indikator dari kompetensi dasar yang sama. 2. Semua kemampuan anak dianalisis untuk mengetahui capaian kemampuan anak, apakah anak tersebut berada pada kemampuan BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, atau BSB berkembang sangat baik. Pengertian penilaian menurut Ralph Taylor merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan yang sudah tercapai. Menurut Griffin and Nick, penilaian adalah kegiatan untuk menentukan nilai suatu program, termasuk program pendidikan. Nah, menurut Gardner, penilaian merupakan upaya memperoleh informasi mengenai keterampilan dan potensi diri individu dengan 2 sasaran, yaitu 1. Lebih menekankan untuk mendeskripsikan ketercapaian dalam perkembangan anak. 2. Kata yang ditepat dalam penilaian adalah asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang relevan. Proses asesmen yaitu ada dengan secara formal. Contohnya memberikan kuis, pedoman, wawancara, perlengkapan pengukuran fisik. 2. Informal yaitu pengamatan portofolio, narasi, dan catatan anekdot. Dan ketiga yaitu pengumpulan data asesmen. Prinsip asesmen yaitu 1. Holistik, otentik, kontinu, individual, dan terakhir ada multisumber dan multi konteks. Untuk komponen asesmen ada aspek moral agama, ada fisik perkembangan motorik halus dan kasar, ada aspek kognitif, ada aspek perkembangan sosial, aspek perkembangan emosional, dan aspek disiplinan ilmu. Konsep dasar asesmen yaitu proses yang dilakukan dalam suatu kegiatan dan dilakukan secara sistematis dalam rangka mengumpulkan informasi tentang perkembangan anak serta kemajuan belajar yang dicapai. Tujuannya untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan anak. Asesmen autentik Longhorst tahun 1991 yaitu asesmen yang dapat menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan hasil asesmen serta manfaat pada perkembangan anak dalam proses perkembangannya. Strategi asesmen informal melalui observasi, pengukuran yang dirancang guru, checklist perkembangan, skala rating, rubrik, performansi, dan asesmen portofolio, asesmen berdasarkan teknologi dan strategi. Subjek dan sasaran penilaian perkembangan belajar untuk anak TK. Ada subjek penilaian dan ada sasaran penilaian. Teknik dan instrumen penilaian pendidikan anak usia dini.
Tekniknya adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap aspek yang dinilai. Prinsip-prinsip penilaian. Menurut Utsman, prinsip penilaian harus dilakukan sebagai berikut, yaitu holistik, otentik, kontinu, individual, dan multisumber dan multi konteks. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2006 tentang standar asesmen prinsip penilaian hasil belajar, yaitu harus sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan terakhir akuntabel. Menurut Dr. Andas Iksan Waseso, prinsip dalam penilaian pada anak usia dini meliputi komprehensif, keterandalan atau reliabilitas, kesahihan atau validitas, objektif, kontinu atau berkesinambungan, dan bermakna. Menurut Eichel, asesmen atau penilaian meliputi proses 1. Berpusat pada anak dan pembelajaran di kelas, 2. Dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, 3. Mendorong kekuatan anak, 4. Pengamatan guru, 5. Mencakup asesmen formal, dan 6. Mengumpulkan hasil karya anak dalam portofolio. Teknik dan alat penilaian yang digunakan di pendidikan anak usia dini menurut Anissa adalah teknik penilaian yang digunakan berupa portofolio, observasi, unjuk kerja, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Prosedur penilaian perkembangan anak usia dini mengacu pada kompetensi dan dilakukan seiring dengan kegiatan pembelajaran yang diprogramkan dalam RPPH. Mencatat semua hasil perkembangan anak, merangkum semua hasil perkembangan anak, mengolah hasil rangkuman selama 1 semester, dan terakhir merumuskan deskripsi secara objektif. Analisis pelaksanaan perkembangan belajar anak. Menurut Yus tahun 2011 menyatakan bahwa kegiatan pelaksanaan program pendidikan di PAUD pada dasarnya merupakan pembelajaran yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Komponen yang dimaksud terdiri dari tujuan, materi pokok, metode, media, dan asesmen. Asesmen sebagai salah satu bagian dari komponen pembelajaran penting untuk dilaksanakan karena merupakan salah satu tugas pokok guru dalam pembelajaran menurut Kusnandar tahun 2014. Prinsip asesmen dalam kegiatan pelaksanaan program. Menurut Santoso tahun 2008 berpendapat bahwa pelaksanaan asesmen yang baik dapat meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar atau KBM. Untuk mewujudkan asesmen yang baik, dibutuhkan prosedur pelaksanaan asesmen yang tepat menurut Morrison tahun 2012. Definisi asesmen pendidikan anak usia dini. Menurut Putra tahun 2013 sebagai penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat asesmen untuk memperoleh informasi seberapa jauh perkembangan belajar dan ketercapaian kompetensi anak. Fungsi asesmen menurut Suwandi tahun 2010 adalah untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan hasil belajar anak. Senada dengan pendapat tersebut, Kusnandar tahun 2014 mengatakan bahwa asesmen berfungsi sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang perkembangan belajar anak. Tujuan asesmen adalah untuk memantau perkembangan belajar yang dialami anak menurut Mulyasa tahun 2012. Penilaian dengan rencana program. Penilaian dapat mendukung kegiatan pembelajaran apabila komponen penilaian sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Tahapannya adalah penilaian pada program anak usia dini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pengumpulan fakta, informasi, dan data. Pengamatan ditulis narasi secara objektif dan faktual. Objektif dan akurat, catatannya objektif dan akurat memuat fakta tentang apa yang dilihat dan didengar. Nah, kali ini akan ada tentang pembelajaran anak usia dini ketika anak akan menanam bawang merah. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kabar anak-anak yang saleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, untuk tema kali ini yaitu temanya adalah tanaman. Kali ini anak-anak akan mencoba menanam bawang merah. Bawang merah adalah sejenis Anak diajak umbi-umbian mencoba yang sering untuk anak-anak menanam temui bawang ketika merah. akan memasak di dapur ya. Pada tema Kali ini anak tanaman. akan menanam bawang merahnya supaya tumbuh tunas dan daunnya. Nah, anak sekalian, mari kita bersama-sama Ini adalah media mencoba menanam tanamnya. bawang merah. Apa saja sih yang digunakan? Medianya adalah Ada gelas yang gelas sudah yang dilubangi, sudah dilubangi, pupuk, ada pupuk ada bawang kompos, merah, bawang ada merah, air untuk menyiram, air untuk tanaman, menyiramnya, dan talenan, dan pisau. pertama-tama kita ambil medianya ya. Kemudian kita beri pupuk. Mari kita menanam bawang merah ya, anak-anak sekalian. Tuh, kita ambil bawang merah. Untuk mempercepat proses pertumbuhan, kita potong atasnya. Nah, dibantu bunda ya untuk memotong bawang merahnya. Kemudian Ya. kita tanam. Letakkan Ada media tanam yang sudah tersedia. tadi yang sudah diberi kompos dan kita siram ya Nah, beri air untuk menyiram. sampai mengalir airnya. Ya, sudah mengalir. Alhamdulillah kita sudah menanamnya. Nanti anak-anak coba ya. Apakah dalam hari Alhamdulillah. sudah tumbuh tunasnya. Tapi tidak lupa anak-anak simpan di tempat yang sejuk. Selamat mencoba. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan setelah melakukan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Warahmatullahi Alia akan wabarakatuh. mencoba menanam bawang merah. Alia ingin menanam bawang merah. Pertama, disiapkan dulu media tanamnya. Ya, dituang semuanya. Tuang semuanya. Dibantu bunda. Muat semuanya. Tuang semua. Lebih dikit lagi. Nah, ya dah. Ya, kemudian ditanam deh bawang merahnya. Tidak lupa disiram. Diangkat, gelasnya diangkat. Diangkat, Anak sudah bisa mengangkat, tuang memegang air. benda Tangan satunya nuang dan air. Nah, menuang air untuk air yang mengalir. menyiram tanaman bawang. Udah berarti. Alhamdulillah, tanamannya sudah ditanam semua ya. Bawangnya akan tumbuh. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.